Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI Sumut Medan, dimanapun kita berada. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini, sama dengan Pendeta Luther Novriaman Lase dalam renungan pagi harian. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang terkasih, yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang kami rasakan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa itu semua adalah anugerah dan kasih Tuhan bagi kami. Saat ini Tuhan kami kembali akan merenungkan firman Tuhan yang akan kembali menjadi kekuatan dan penghiburan di dalam kehidupan kami. Berikanlah Tuhan kami hikmat dan kekuatan agar kami dapat kembali mendengarkan suara-Mu dan menjadi mengerti karenanya. Bersabdalah Tuhan kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan saya bacakan, saya ambil dari Injil Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, dan kemudian ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang ke-13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul bijaksana atau bodoh. Bijaksana atau bodoh. Ketika kita mengatakan seorang itu bijaksana, pastilah kita mengerti atau memahami bahwa orang itu adalah orang yang arif, orang yang selalu menggunakan akal budi, orang yang pandai, orang yang teliti, orang yang cermat, dan seterusnya. Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang sebaliknya. Orang yang tidak pandai, orang yang tidak teliti, orang yang tidak menggunakan akal budi, orang yang sembrono, yang lalai, ya, dan seterusnya Bapak Ibu, dan orang yang katakanlah kurang teliti dan kurang bijak di dalam hal itu. Ini yang dimaksudkan dengan bijaksana ataupun bodoh. Tentulah kita pasti tidak suka kalau ketemu dengan orang yang bodoh. Tapi kita pasti suka kalau ketemu dengan orang yang bijaksana. Nah, dalam konteks firman Tuhan pada hari ini ada juga tentang bijaksana dan bodoh. Bijaksana dalam konteks ini adalah orang yang menantikan sesuatu yang belum pasti, namun ia tetap siap sedia untuk menyambutnya. Ini adalah karakter bijaksana yang dimaksudkan. Tetapi karakter bodoh di sini artinya adalah orang yang sudah tahu kedatangan itu belum pasti, tapi tidak bersiap, malah cuek dan abai tentang hal itu. Nah, konteksnya adalah 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh yang menggambarkan tentang kerajaan sorga. Tentu kita sudah mengerti dan sudah memahami maksud dari perumpamaan ini yang terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-25. Lalu sekarang dalam kaitannya dengan kehidupan kita, hal itu sebenarnya juga sangat terlihat dan masih banyak terjadi dalam kehidupan kita. Betapa banyak kita melihat saat ini orang yang tahu kalau Tuhan itu pasti akan datang, meskipun kedatangannya belum pasti. Tapi kita juga melihat bahwa banyak sekali orang yang bodoh dan juga banyak orang yang bijaksana dalam hal itu. Orang yang bijaksana adalah orang yang mempersiapkan diri. Bijaksana di sini adalah orang yang sungguh-sungguh dan tidak hanya melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan agama, tapi sungguh-sungguh memiliki hubungan pribadi, mengenal Tuhan secara pribadi, mengenal Tuhan di dalam Yesus Kristus dan beriman sungguh kepadanya. Itulah orang yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu adalah ibarat gadis yang bijaksana yang mempersiapkan minyak di dalam buli-buli pelita mereka. Tapi banyak juga saat ini kita melihat orang yang bodoh.
sudah tahu kedatangan Tuhan itu belum pasti, tapi kemudian ia menganggap bahwa itu masih bisa ya kita tunda. Tidak perlu terburu-buru. Hidup itu harus dinikmati. Masih boleh santai-santai, masih boleh melakukan suka-suka apa yang kita mau. Ya, masih boleh bersikap seperti orang yang seperti tidak menantikan apa-apa. Inilah yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu saja Bapak dan Ibu yang terkasih, kita dinasihatkan pada saat ini untuk menjadi orang yang bijaksana. Seperti gadis-gadis yang bijaksana tadi. Kita harus menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita harus menjadi orang-orang yang bersiap. Meskipun kita tidak tahu kapan Tuhan datang, tapi kita tetap harus mawas diri. Kita tetap harus hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kita tidak boleh abai. Kita tidak boleh menunda-nunda. Kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh melakukan apa yang kita suka. Dan kemudian menghilangkan keselamatan itu sendiri. Meskipun kita tidak tahu, tetapi kita sudah siap sedia. Sehingga kapanpun Tuhan datang, kita didapati sebagai orang yang telah siap di dalam menyambut kedatangannya. Jangan seperti dan menjadi orang yang bodoh, yang sudah tahu Tuhan belum tentu kedatangannya. Pastinya kapan kita belum tentu, tapi kemudian kita abai, kita cuek, kita tidak mau tahu, kita masih berbuat suka-suka, kita masih bersantai-santai dalam hidup. Kita lupa mengisi minyak untuk tetap menyalakan pelita kita. Jadilah orang yang bijaksana dalam menantikan Tuhan. Milikilah hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Kenalin dia secara pribadi dan jalin hubungan kepadanya secara pribadi. Karena hanya hubungan pribadi itu yang dapat membuat kita tetap menyala. Yang dapat membuat iman kita tetap menyala seperti pelita yang ada di gadis-gadis yang bijaksana itu. Selamat menjadi orang yang bijaksana dalam menantikan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin, kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Nya Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami percaya Engkau yang telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Dan kami sungguh mohon kepadamu ya Tuhan, agar Engkau memberikan kami kekuatan, agar kami dapat melakukan firman ini dengan setia dalam kehidupan kami. Kami tidak menyerahkan ke dalam tangan Tuhan saudara-saudara kami, anggota-anggota jemaat GKI Medan dan simpatisan dimanapun mereka berada. Yang saat ini memiliki pergumulan, itu pergumulan sakit penyakit, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan di dalam usaha mereka, pergumulan untuk anak-anak mereka, pergumulan untuk anggota-anggota keluarga mereka yang lain, dan masih banyak lain. Tuhan tolonglah, kasihani kami ya Tuhan. Berikan kami kekuatan, berikan jalan keluar, berikan hikmat agar kami tidak boleh melalui ini semua dengan melakukan kebenaran di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah Bapa, doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami percaya Tuhan mendengarkan doa ini dan akan menjawabnya seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Inilah Bapa, doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sampai bertemu kembali. Tuhan memberkati kita semua.